Emang beneran pendidikan di Indonesia mewajibkan semua anak buat naik kelas? Bodoh amat mau nilainya jelek, bodoh amat mau sikapnya kena, bodoh amat mau kehadirannya nggak penuh gitu ya, terlalu banyak alfanya harus tetap dinaikin. Nggak boleh ada istilah tinggal kelas. Emang beneran pendidikan Indonesia sebobrok itu? Emang beneran pemerintah nggak melek sama isu ini? Oke, aku jelasin. Buat nih spesial videonya dibuat buat temen-temen guru yang lagi idealis-idealisnya dan kemudian mentok sama sebuah kata-kata, hey, bukannya sekarang semua anak harus naik? Jawabannya adalah enggak. Kalian bisa kasih tahu video ini ke orang-orang yang selalu punya spekulasi dan pemikiran bahwa semua anak wajib naik. Enggak, enggak, enggak. Please baca panduan, asesmen dan penilaian dan pembelajaran yang diterbitin sama Kemendikdasmen edisi revisi. Baca di situ. Ada mekanisme kenaikan kelas. Sekolah masih boleh banget buat meninggalkan anak-anak yang memang nggak layak dan tidak memenuhi kriteria buat kenaikan kelas. Sekolah masih diizinkan bahkan sampai ke tidak meluluskan anak loh. Jadi ini tuh sebenarnya masih boleh. Ya, framing-framing yang selama ini bilang bahwa Kemendikdasmen nggak melek dengan keadaan ini, Kemendikdasmen bodoh amat dengan situasi anak-anak yang nggak pernah mau belajar dan sebagainya, itu enggak. Tolong dibaca ulang. Ya, mungkin guru-guru banyak yang belum update dengan situasi ini, bisa disampaikan kepada mereka. Cari aja panduan asesmen pembelajaran yang terbaru, karena tiap tahun biasanya Kemendikdasmen tuh bikin bikin panduan barunya. Kemudian Bapak Ibu bisa cari di situ, cari aja kenaikan kelas. Di situ ada mekanismenya. Apa aja sih yang memperbolehkan anak-anak itu tinggal kelas gitu. Misalnya contoh nilainya yang nggak tuntas dari sekian mata pelajaran, kemudian daftar hadir alfa yang sekian puluh gitu ya, dan juga tentu sikap gitu. Tapi di satu sisi, panduan ini juga ngasih ketegasan kepada kita sebagai guru untuk ngambil sisi manusiawinya. Sebagai contoh, ada anak yang nggak hadir 30 hari, tapi begitu kita cek gitu ya, setelah kita cek, karena kan kalau anak nggak hadir 30 hari, tentu di sela-sela ketidakhadiran yang banyak itu kita juga cari info kan gitu. Nah, begitu kita cari informasinya, ternyata anaknya ini sakit keras gitu. Nah, maka sekolah nggak boleh tutup mata dengan ini. Sekolah wajib nge-provide anak ini buat tetap dapat hak pendidikannya. Atau misalnya gini, anak nih 10 dari 10 mapel, 6 nggak tuntas gitu. Tapi begitu proses pembelajaran ketika nggak tuntas, nggak mengerjakan tugas, itu kan nggak boleh kalau kita diamin aja. Nah, di sini bukti-bukti otentiknya harus dikumpulin gitu. Apakah kita ada manggil anak, apakah kita ada membina anak, apakah kita ada berkonsultasi atau berkomunikasi dengan orang tua. Kalau seandainya diperlukan, apakah kita juga berkomunikasi dengan pihak lain yang diperlukan. Sebagai contoh, misal kita ngerasa nih anak ketika ngikutin pembelajaran, dia nggak seharusnya ada di posisi ini, dia ada di posisi bawah. Maka kita bisa encourage atau dorong orang tua buat ajak anaknya ke psikolog misalnya gitu. Ada nggak hasil pemeriksaan psikolognya? Dan kalau ada, ini bisa dijadikan dasar banget buat kita untuk tetap naikin anak kalau seandainya memang hasil tes psikolog anaknya tuh menyatakan bahwa anak ini butuh pertolongan, dalam hal ini inklusif gitu. Jadi banyak cara buat nolong anak yang memang nggak bisa sesuai dengan standar pada umumnya, tapi tetap di pendidikan ini, di Kemendikdasmen ini, kementerian kita tercinta ini juga tetap ngasih batasan yang jelas gitu, bahwa ya kalau anaknya baik-baik aja, nggak bikin tugas, nilainya nggak tuntas, sikapnya kena, sering bolos, ya mau apa lagi yang dipertahankan? Ya boleh banget buat ditinggalkan selama